Kita akan masuk dalam pelajaran kita, latihan 14. Kita akan membahas bagaimana penggunaan kata benda singulet atau kata benda yang memiliki pangkal vokal sigol dan bagaimana perubahan-perubahannya. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus-menerus kami rasakan sepanjang hari melalui berkat jasmani maupun rohani yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk kesempatan pagi hari ini untuk kami kembali belajar salah satu bahasa yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan biarlah melalui pembelajaran ini kami dapat mendapatkan pengetahuan, memiliki sikap yang proaktif dan giat di dalam belajar dan terus tampil di dalam menerapkan pembelajaran ini di hari-hari pelayanan kami kemudian. Kami serahkan kelas kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kemarin sudah belajar kata benda singulet. Kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata benda singulet di dalam latihan-latihan ini. Oke, nomor 1. Di situ kalimatnya Atahu Malki Velohe Yesuati WN Kamoka. Apakah saudara melihat ada kata benda singulet di sana? Ada. Yang mana itu? Ya, di sini ya. Ini sesungguhnya adalah kata benda singulet, hanya karena ditambah dengan akhiran orang keberapa? Orang pertama tunggal. Maka yang semula menggunakan sigol atau vokal yang dominan akan berbunyi e, melek menjadi malki. Ya, inilah perubahan yang terjadi pada kata benda singulet. Jadi sekali lagi, jangan kita dibingungkan dengan perubahan yang terjadi pada kata benda singulet. Selama kita masih konsisten dengan konsonan pada 3 huruf kata benda ini, kita akan ingat bahwa ini adalah terdiri dari huruf mem, lamed, dan kaf. Ya, kita punya kata melek untuk huruf itu. Oke, terjemahannya bagaimana, Yoksan? Oh, sahabat. Oh, kemarin Yusak ya. Oke, Yusak. Ya, silahkan. Atahu Melki Velohe. Oke, Velohe. Oke. Yesuati Kamoka ya. Oke. Engkau adalah Allahku dan Allah keselamatanku, dan tidak ada yang seperti Engkau. Oke. Atah di sini akan kita terjemahkan apa? Engkau. Oke. Bentar ya, saya perkecil dulu. Engkau. Bagaimana dengan who? Bagaimana dengan who? Ini bisa dia. Engkau dia. Oke ya. Atau who juga bisa kata ganti itu ya. Bisa ya? Bisa nggak? Who itu bisa nggak kata ganti petunjuk?
Coba lihat di dalam halaman 34. Halaman 34. Bisa kan? Kata ganti petunjuk dalam tabel itu bisa zeh, bisa zot. Kalau kata ganti petunjuk jauh itu bisa hu kalau itu maskulin, hi itu kalau feminim. Ya, atau dalam bentuk jamak eleh dan hemah. Ya. Nah, jadi ada satu yang belum terjemahkan. Malki, kita terjemahkan apa? Raja ku. Welehe Yeswati, apa ini? Dan Allah keselamatan ku. Oke. WN dan tidak ada. Kamukah? Yang seperti. Oke. Dari mana kata yang? Di sini. Oke, bisa ditambahkan ya. Tapi bagaimana dengan ini? Perlukah penjelas untuk hubungan engkau dan dia ini? Ada apa di sini? Oke, jadi apa yang ada di sini, saudara-saudara? Engkau, dia. Ada dua kata ganti di sini. Ini kata ganti orang kedua, tunggal. Lalu di sini bisa kata ganti orang ketiga, tunggal. Bisa kata ganti petunjuk. Maka di sini harus kita hubungkan dengan apa? Menghubungkannya predikatif. Harus kita tambahkan apa? Yang, ya, atau adalah. Engkau yang dia atau engkau adalah dia. Engkau adalah dia. Atau biasa kita tulis apa? Engkaulah dia. Gitu ya. Engkaulah dia, Allah itu. Jangan lupa ketika ada dua kata yang berurutan, bisa jadi itu menciptakan hubungan predikatif seperti ini. Nah, maka saudara harus menerjemahkan dengan menambahkan kata lah atau adalah. Paham ya? Oke. Nomor 2, silahkan dibaca oleh Alan. Siapa petugas? Yoksan. Oke, Yoksan. Teman saya Abraham berangkat dari rumah ayahnya meninggalkan dunia seperti kata Tuhan. Oke, apakah saudara menjumpai kata benda sekuler di sana? Tidak. Tidak ada? Tidak ada ya? Abraham yatsa. Abraham pergi dari Bet Abi, rumah ayahnya. Nyanya dari mana? Nyanya dari huruf Vav di sini ya. Ini adalah akhiran orang ketiga tunggal. Akhiran. Ya, itu akhiran orang ketiga tunggal. Nah, terus di sini ada ume arso, ke atau dan apa tadi? Dari tanahnya. Dari mana nyanya? Ya, di sini ya.
ada akhiran yang sama-sama orang ketiga tunggal. Perhatikan, ini hanya ditulis vav, ini ditulis vav. Lalu di sini artso, ya di sini abif. Mengapa? Karena ini di sini ada vokal di sini ya. Ada vokal, lalu di sini tidak ditulis lagi vokalnya. Oke, jadi sama-sama memiliki akhiran orang ketiga tunggal. Kidbar Adonai, seperti kata Tuhan. ya, seperti firman Tuhan. Oke. Nomor 3 siapa? Oke, silakan. Karena sampai lepas Amwasel Bekol Pasir Lu. Oke. Masalah Raja itu memanggil hambanya untuk berkuasa di semua yang hidupnya. Untuk Oke. Tadi ada terjemahan untuk berkuasa. Itu dari kata Leabdo. Oke. Bukan hamosel. Abdo itu apa? Dari kata dasar abad itu apa? Itu kata kerjanya. Apakah ini kata kerja atau kata benda? Coba lihat di dalam kosakata ada ebed, kata benda sekulet, ada abad. Di sini menggunakan kata leabdo. Leabdo ini apakah untuk melayaninya atau kepada hambanya? Nah, lihat, untuk melayani itu berarti seharusnya menggunakan bentuk infinitif ya. Bentuk infinitif. Apakah ini infinitif? Ini adalah kata benda ya. Kata benda ebed sekulet. Ya. Ketika bertemu dengan akhiran o, maka dia akan berubah menjadi patah dan sewa. Lihat di sini perubahannya. Hati-hati, ini bukan kata kerja, tetapi ini adalah kata benda sekulet abad atau ebed ya. Ebed. Sekali lagi, inilah contoh kata benda sekulet. Jadi raja itu memanggil atau berseru kepada hambanya. Nah, tadi ada untuk berkuasa. Untuk berkuasa itu datang dari mana, Pak Hesron? Apakah abad itu berkuasa? Kata berkuasa datang dari kata masyal. Tapi masyal ini memiliki awalan penentu. Lalu menggunakan holem di sini. Ciri-ciri apa? Moshel. Ciri-ciri apa? Yang menggunakan holem itu ciri-ciri apa? Infinitif. Amosel. Apa Arlan? Jangan karena bukan kamu yang menjawab, kamu merasa bukan tanggung jawab saya. Ciri-ciri apa yang menggunakan holem di huruf pertama? Infinitif. Oke. Selain infinitif,
Coba lihat halaman 39. Apakah menggunakan holem? Oke, kalau infinitif holemnya di mana? Holemnya di huruf ke berapa? Hah? Ketiga? Sebelum huruf ketiga. Bukan huruf ketiga ya, tapi sebelum huruf ketiga. Kalau partisip itu huruf berapa? Iya. Jadi ini bukan infinitif, tetapi ini apa? Ciri partisip. Jadi apa terjemahannya kalau itu partisip? Raja itu berseru kepada hambanya. Partisip caranya gimana? Kalau ada awalan penentu? Yang berkuasa di seluruh yang mempunyainya, gitu. Bekol asyerlo, ini idiom. Idiom itu bisa satu pengertian dalam beberapa kata. Bekol asyerlo itu berawal dari huruf lo dengan akhiran holempau. Ini menyatakan apa? Menyatakan milik. Menyatakan milik ya. Jadi itu menyatakan milik di dalam semua yang miliknya. Itu kalau literal. Bisa kita terjemahkan gimana? Hamosel bekol asyerlo, kalau kita terjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia, bisa kita terjemahkan yang menguasai seluruh kepunyaannya. Ya, yang menguasai seluruh kepunyaannya atau yang berkuasa atas segala miliknya. Itu ya. Itu bisa diterjemahkan yang berkuasa atas segala miliknya. Sudah pakai. Oke, sekali lagi saya akan terjemahkan. Raja itu berseru kepada hambanya yang berkuasa atas segala miliknya atau yang menguasai seluruh kepunyaannya. Itu nomor 3 ya. Nomor 4. Siapa? Yalah. Rasul di wilayah Israel cekal itu Akatov ya. Akatov bisa aturan asyar karena Be'ozni ha'am. Oke. Orang keberapa nih, Asyu? Apa kata kerjanya? Pangkalnya apa?
Perfect atau imperfect? Kal, perfect. Karena nggak ada awalan itu pasti perfect ya. Orang ke tiga, jamak. Cocok nggak dengan subjek ini? Bani Israel. Cocok nggak? Cocok, karena ini tanda konstrak jamak. Keturunan Israel, Asyu datang dari kata asyah atau melakukan ya. Terjemahnya? Keturunan Israel melakukan seperti semua yang tertulis Ya. dalam kitab yang itu serukan. Nabinya jamak atau tunggal? Tunggal, jamak. Nabinya. Oke. Akhiran apa? Nah, yang para nabi itu serukan. Ya, serukan. Di telinga bangsa itu. Oke, di telinga bangsa itu. Pertanyaannya adalah tadi saudara menerjemahkan kekol hakatu seperti semua yang tertulis. Mengapa tertulis? Ada yang tahu? Pasif, betul. Karena itu pasif. Apa tandanya pasif? Di sana. Apa yang menjadi penanda bahwa itu pasif? Itu kata kerja, itu apa itu? Bentuknya apa? Hakatub itu bentuknya apa? Imperfect. Itu adalah bentuk partisip pasif. Coba tengok halaman yang ke-40. Sudah ya? Cirinya apa? Partisip pasif. Cirinya apa? Hezron? Iya, cirinya apa? Cirinya apa di dalam kata ini? Yang mencirikan itu partisip pasif itu yang mana? Ya, ini sudah saya tandain dari tadi ya. Cirinya adalah vokal surek di sini. Ini mencirikan partisip pasif. Ya ini. Jadi ini cirinya partisip pasif. Ada surek. Maka kita terjemahkan tadi. Tertulis atau ditulis. Jadi jangan menerjemahkan tapi nggak tahu alasannya ya. Hanya oh ini lebih enak dibaca seperti ini Pak. Nah, nggak bisa. Tapi harus ada alasan. Nomor 5. Dia apa? Bisa? Mose Abdi Mohamed Tak Tihir Leros Al Israel Takat. Oke. Musa hambaku sudah mati. Oke, sudah mati. Ada footnote di situ ya. Di sini ada keterangan. Footnote-nya itu kal perfect orang ketiga maskulin tunggal
Dari kata mood, jadi berubah menjadi mad. Oke. Terus? Dan engkau akan menjadi pemimpin atas Israel. Oke. Daripada Musa. Daripada Musa. Daripada dari kata apa? Takat ya? Ya. Oke, kita lihat kata takat itu bisa diartikan apa selain daripada? Bisa menggantikan? Di bab sebelumnya takat itu apa? Dari di bawah, daripada di bawahnya. Di bawahnya. Oke. Daripada di bawahnya. Apa maksudnya di bawahnya? Takat di bawahnya. Di bawahnya Musa ya. Berarti ya setelah kematian Musa tadi. Ya, itu takat. Nah, saya mau tanya lagi. Tadi dijelaskan akan menggantikan. Datang dari kata apa? Akan menjadi ya. Engkau akan menjadi. Datang dari kata apa? Tihye. Mengapa diterjemahkan akan? Kal imperfect. Ya, kal imperfect, betul. Masih ada suaranya. Apa yang menandai bahwa itu adalah kal imperfect? Betul. Jadi begitu ya. Ketika saudara menerjemahkan, saya akan mengkonfirmasi mengapa diterjemahkan ini. Karena ini, mengapa atau apa cirinya? Begitu ya. Oh, itu karena imperfect, Pak. Apa tandanya imperfect? Ada awalan ti. Lalu kenapa kamu terjemahkan kamu akan? Karena ini menunjukkan orang kedua, personanya orang kedua tunggal, maskulin ya, awalan ti. Oke, nomor 6. Silakan Yoksan. Kalau tidak kelihatan bisa lihat di diktat ya. Amar naik Slomo Bekalum Kisalatat Saletat Hakimah Nili Ispot Amin Becok Sedek. Gamjot. Oh sorry. Gamzot. Nituna leka kito adabar hasil saaleka salita ini bid adbel. Oke. Kamu membacanya bagus ya. Cukup lancar. Dengan saya, Tuhan berkata kepada Salomo dalam mimpi bahwa engkau telah bertanya kebijaksanaan dariku untuk menghakimi bersama bangsaku dalam kebenaran. Ini juga kalian akan memberi kepadamu bahwa kata itu akan menjadi baik yang engkau telah bertanya dariku di dalam mataku sampai sekali. Sampai sekali. Atmaot. Coba lihat di situ ada footnote 3, ada catatan kaki.
angka 3 di situ. Apa artinya? Di bawahnya itu. Di sini ada angka 3 itu berarti ada catatan kaki. Di sini ya. Apa di sana? Ya, keterangan ya. Adverb itu keterangan. Menjelaskan tof, sangat baik. Atmaot berarti keterangan, sangat baik. Artinya jadi sangat, ya, sangat baik. Ya. Artinya sama seperti itu. Di matanya sangat baik. Oke. Jadi Tuhan berkata kepada Salomo di dalam mimpi bahwa Sa'alta ini orang keberapa? Orang kedua. Oke, orang kedua bahwa engkau Sa'al. Engkau telah bertanya. Selain bertanya, Sa'al. Apa? Selain bertanya apa? Tidak hanya satu ya, Sa'al itu artinya menanyakan. Apa lagi? Nah, coba kalau kita pakai meminta, apakah lebih jelas? Engkau telah meminta hikmat dariku. Oke, jadi engkau telah meminta hikmat dariku. Lispot et ami untuk menghakimi. Ami, apakah itu bersama? Menghakimi siapa itu? Menghakimi apa itu? Karena ada et di sini. Ini tanda objek langsung ya. Menghakimi siapa? Am. Yang lain boleh menjawab. Bangsa atau umat. Menghakimi umatku di dalam sedek kebenaran. Juga gam ini natunah. Hah? Natunah ini apa? Ada surat tadi. Ada surat, lalu ada akhiran ah. Ciri-ciri apa tadi? Kalau ada suratnya? Pasif. Pasif apa? Imperfect. Perfect. Ya, pasif. Partisip. Apa? Maskulin atau feminim? Kalau ada ah. Feminim. Natunah ini ciri-cirinya pasif, partisip, ya, partisip pasif, feminim. Nah, kalau feminim mana yang feminim? Kata dasarnya apa? Sorry, ini kata dasarnya apa? Kata dasarnya natunah itu apa? Hilangkan ahnya, hilangkan suratnya, tinggal huruf NTN. Apa itu? Nathan. Nathan itu apa? Memberi. Kalau bentuknya pasif jadi apa? Diberi. Juga itu diberikan. Kira-kira begitu ya. Nah, itu diberikan. Yang diberikan apa? Hah? Bangsa? Yang diberikan harus feminim dong, karena ini kan feminim. Hah? Yang diberikan apa? Ini feminim ya. Hakemah. Ya tak? Itu diberikan kepadamu sebab
Perkataan atau kata-kata? Kata. Ini kata benda atau kata kerja? Lihat vokalnya. Ayo semua lihat. Ini kata benda atau kata kerja, Arlan? Benda. Tahu dari mana? Ada dabar tapi menggunakan patah, itu kata kerja. Kalau ini kames double, lalu ada awalan penentu. Ya, ini ciri-ciri bahwa itu adalah kata benda, bukan kata kerja ya. Nah, lihat di situ. Sebelum kata benda ada kata apa? Tof. Kata benda atau kata sifat? Kata sifat diikuti kata benda, maka di sini harusnya ada tidak konsen lagi ya. Kata sifat diikuti kata benda jadinya predikatif. Adalah, ya kan? Jadi sebab hal itu adalah baik, bukan sebab yang baik adalah hal itu, bukan. Sebab hal itu adalah baik. Yang mana hal itu atau hal yang sa'alta, hal yang engkau minta, telah minta dariku adalah baik di mata, nah, di mataku adalah sangat baik. Nah itu ya. Jadi atmeot itu keterangan tof tadi, jadi sangat baik. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada Salomo di dalam mimpi bahwa atau sebab engkau telah meminta hikmat dariku untuk menghakimi umatku di dalam kebenaran. Juga itu telah diberikan, ya, atau itu diberikan kepadamu sebab hal yang engkau minta dariku di mataku adalah, balik ke sini, adalah baik, balik ke sini sekali. Gampang ya? Oke, nomor 7 siapa? Yoksan? Oh, Isran, oke. 7. Maka itu Abraham masih di pas itu ingin apain pas kartu itu diberi itu ubahlah aku rada akare laki. Oke. Lakah itu seperti saya, Abraham membawa bersamanya para laki-laki dari hamba-hamba keturunannya dan dari kota-kota yang mereka putuskan perjanjian fakta bersamanya, dan di malam ia sesudah mengejar ras-ras itu. Oke, apakah kamu menangkap struktur kalimatnya? Memahami struktur kalimatnya? Abraham membawa itu bersamanya. Membawa siapa? Abraham membawa Anasim, para laki-laki dan hambanya atau hamba keluarganya, hamba keluarganya atau pelayan keluarganya, pembantu
rumah tangganya kira-kira ya, PRT-nya. Dan kota-kota yang mereka putuskan. oke. Dan dari kota-kota yang mereka putuskan, karat berit itu harusnya, kalau berit itu apa? Kalau ada karat itu apa kalau ada berit? Kalau ada beritnya, karat itu akan kita terjemahkan membuat. Dari kota-kota arim, dari kota-kota yang membuat perjanjian. ya, yang mereka buat perjanjian samanya. Terus Dan di malam dia sesudah berbicara. ya, oke. Dan di malam sesudah Dia sesudah berbicara. di malam hahu, hahu itu apa? Dia. Selain dia itu apa tadi? Di malam itu radaf, dia mengejar. Radaf mengejar ya? Mengejar siapa? Akhare Hamelek. Akhare itu apa? Sesudah. Apa maksudnya? Akhare Hamelek, mengejar sesudah. Sesudah mengejar. Sesudah mengejar. Nah, akhare ini pengertiannya begini. Ini apa tahu preposisi ya? Akhare itu preposisi ya, di dalam latihan 13 kalau saudara lihat, akhare itu preposisi. Tetapi ketika di dalam kalimat itu tidak bisa menjadi keterangan waktu. Kalau keterangan waktu bisa sesudah mengejar gitu. Tapi ini adalah preposisi. Preposisi yang menjelaskan apa? Yang mempertegas kata kerja. Mengejar sesudah raja itu. Apa maksudnya mengejar sesudah atau mengejar di belakang raja itu? Ya namanya mengejar pasti di belakang ya. Gak mungkin mengejar di depan. Ya enggak? Hah? Iya benar. Kalian kalau mengejar pasti di belakang, betul nggak? Kalau mengejar nggak mungkin kalian di samping atau di depan. Kalau di depan itu namanya menyalip. Menyalip di depannya, itu berarti menyalip. Kalau mengejar pasti ya di belakang. Nah itulah yang dimaksud radaf akhare Hamelek. Berarti mengejar di belakang raja-raja itu. Nah artinya akhare di sini ya dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan. Ya pasti yang namanya mengejar di belakang ya. Mengejar raja-raja itu di belakang. Nah bisa juga. Oke. 8. Alan? Lalu diambil sama bahwa ini Lahem? Dulu bis Yiru. Masih ada ya? Oh sudah. Oleh Yiru. Oke terus 8. Terjemahnya Allah bangsa-bangsa Allah bangsa-bangsa itu mereka mereka dari mana? Hema? Oke, bisa jadi. Tapi hema itu kata ganti petunjuk ya.
Bisa mereka? Oke, jadi bisa kata petunjuk bisa ganti mereka ya. Mereka Allah bangsa-bangsa itu mereka pohon. Oke. Apa hubungan kata dengan kata di dalam kata ini? Ini kata benda, ini kata ganti, atau ini kata benda. Jadi pasti ada hubungan di sini. Iya. Jadi Allah bangsa-bangsa itu, ya kalau sudah ada itu, ya berarti kita nggak pakai mereka ya. Berarti ini kita anggap sebagai kata ganti petunjuk ini. Allah bangsa-bangsa itu. Allah bangsa-bangsa itu adalah pohon. Terus dan batu. Ya, jadi Allahnya apa? Pohon dan batu. Terus Ozenim Lahem. Mereka Ozenim Lahem. Oke. Telinga lahem milik mereka. Mereka mempunyai telinga. Lahem itu bisa disebut sebagai kepemilikan ya. Mereka memiliki telinga. Velo yismeu. Siapa? Tetapi mereka ya. Terus mereka Oyenim Onayim adalah mereka memiliki mata lahem, mata kepada mereka. Ini kalau literalnya, tapi kita tahu bahwa la itu bisa menunjukkan kepemilikan. Mereka memiliki mata, tapi mereka tidak melihat. Oke. Ini kata ra'ah ya, mereka tidak melihat. Ya itulah buatan Allah buatan manusia dari pohon dan dari kayu dan dari batu. Pohon dan batu. Mereka mempunyai tapi tidak melihat. Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat. Iya. Jadi patungnya punya mata tapi nggak melihat. Patung Allahnya punya telinga tapi tidak mendengar. 9. Derakai ya. Derakai Wetorati. Ya. Jalan-jalanku adalah jalan kebenaran dan hukum Tauratku adalah kebenaran. Hukum Tauratku atau hukum Tauratku? Hukum Tauratku. Oke, dari mana tahu itu jamak? Akhiran i. Di sini menggunakan akhiran ki, ti. Torati, akhiran i ya. Orang keberapa? Akhiran orang keberapa? Orang pertama? Tunggal. Ini menggunakan akhiran ai. Bukan konstrak ya. Ini konstrak ini. Kalau yang patah yot ini bukan konstrak. Yang konstrak seriot ini. Ini orang keberapa? Apa bedanya? Ada yang tahu kenapa ini sama-sama orang pertama tunggal? Yang satu menggunakan patah yod, yang satu menggunakan hirik yod. Ini pelajaran awal mengenai jumlah kata benda.
Oke. Jadi yang patah yod ini menunjukkan bahwa kata bendanya apa? Jamak atau tunggal? Jamak. Sedangkan torati yang menggunakan hirik yod ini berarti tunggal. Jadi terjemahannya bagaimana? Jalan, jalanku atau jalanku? Satu atau tunggal? Satu atau ganda? Ya. Jadi ini jalan-jalanku. Kalau torati berarti satu atau dua? Satu ya, karena tunggal ya. Tahu dari mana? Tahu dari akhirannya. Yang satu ditulis dengan hirik yod, yang satu menggunakan patah yod. Yang patah yod itu jamak. Paham ya? Bedanya di situ. Oke, 10. Bisa akad mengisi bunyi hani karya el hanawi ini abdeka isi ini. Masih ada? Baik ini dapat Ulebana ya, oke bagus. Dengan saya yang perempuan itu satu-satu dari yang laki-laki. Satu-satu atau satu? Satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena itu yang sama. Ini akhiran jamak. Akad itu satu kata dasar ya. Artinya satu. Feminim ya. Wa isah ata. Wanita satu. Wanita satu. Wanita yang satu atau wanita adalah satu? Wanita satu. Di sini harus ada hubungannya. Wanita yang satu atau wanita adalah satu? Wanita yang satu. Wanita yang satu. Oke, menyatakan kepemilikan atau sifat atau predikat. Oke, terjemahkan dulu. Dan perempuan itu satu-satu dari laki-laki. Dia telah mengalami kepadaku, biarlah nabi itu melayani laki-lakiku mati di dalam rumah, dan tidak ada kata kepadaku dan saya akan bangun. Oke. Beisa'atah min se bani Hanabi. Perempuan itu satu dari perempuan-perempuan keturunan Nabi itu, ya. Terus Kareah dia telah memanggil atau berseru kepada Nabi itu. Jadi bisa dengan cara lain, salah satu perempuan, bisa ya, atau satu perempuan, atau bisa juga dan perempuan satu, atau perempuan adalah satu, bisa juga, tapi ya kurang pas dalam pengertian bahasa Indonesia. Dan perempuan satu dari Nase, dari perempuan-perempuan keturunan Nabi itu telah berseru atau telah memanggil Nabi itu, lihatlah atau dengarlah, abdekah engkau telah melayani isi. Apa itu? Engkau telah melayani atau hambamu? Ini kata benda sekuler atau kata kerja?
Ini kata benda singular. Lihatlah hambamu. Ini dari kata ebed. Bukan abad ya, melayani ya, tapi ebed. Lihatlah hambamu, suamiku, telah mati. Ya, telah mati. Dan bebayit dan di dalam keluargaku, dan di dalam keluarga tidak ada, atau dan di dalam keturunan, di dalam rumah juga boleh, tidak ada iti, tidak ada iti. Nah, ini sebenarnya di sini. Apa ini? Tidak ada bersamaku. Nah, ini. Tidak ada bersamaku. Dabar. Hal-hal atau perkara. Li. Tidak ada perkara-perkara atau hal-hal milikku dan lebanai. Ini apa saja? Ada u dan preposisi dan bagi keturunan jadi tidak ada apapun, tidak ada hal-hal apapun bagiku dan bagi keturunanku. Jadi di dalam rumahku tidak ada lagi yang bersamaku. Tidak ada perkara atau hal-hal apapun. Tidak ada hal-hal milikku dan milik keturunanku. Atau bisa juga tidak ada apalagi, hal-hal apalagi bersamaku dan milik keturunanku. Oke, nomor 11. Misron? 11 itu dari Pakelet Apani Idolot Wajib Reu Bam Meniken Une Beniken Kikarat Adonai Beniken Esmi Ayat. Oke. Kitbu, apa bentuknya ini? Kitbu, bentuknya apa itu? Kal, perfect atau imperfect? Kalau ada awalannya itu imperfect, kalau tidak ada awalannya itu kata kerja perfect. Nah, kemudian di situ ada akhiran apa? Orang keberapa? Orang ketiga jamak. Ya, orang ketiga jamak. Terus jamak atau tunggal? Jamak. Betul ya? Tapi pertanyaannya kenapa kok menggunakan vokal I? Kitbu. Apa yang menggunakan vokal I? Ini baru saja loh. Coba lihat halaman 45.
Apa ini? Halaman 45 apa ini? Tabel. Kal imperatif. Orang kedua jamak. Berarti siapa itu? Kalian. Kitbu. Dari kata katab, menulis. Kalau perintah atau imperatif jadinya bagaimana? Wih, masa nggak bisa? Hah? Imperatif itu apa sih? Ini kalau sudah berlalu, membiarkan berlalu yang sudah berlalu itu jadinya itu. Imperatif itu kalimat apa? Perintah. Kalau menulis bentuk perintahnya gimana? Tulislah. Halo. Jadi terjemahnya bagaimana? Tulislah. Kalau orang kedua jamak ya sama, kalian tulislah. Ya bukan tulislah kalian ya, bukan ya, tapi tuliskanlah atau tulislah. Tulislah apa? Yang disuruh menulis apa? Tulislah perkara-perkara atau perkataan-perkataan eleh. Ini di atas batu-batu yang besar itu. Al-abinum, al-abanim, di atas batu-batu yang besar dan mereka akan berseru dan mereka akan berseru dengan anak laki-laki kalian, sebab Tuhan membuat perjanjian hadapan kalian dari Tuhan. Ini zikreu, dan mereka akan atau telah berseru bam dengan atau dalam. Banekem itu apa? Banekem ubene banekem, keturunanmu dan keturunan dari keturunanmu, keturunan kalian, ya kan, akan kara, membaca di dalamnya. Kara itu selain berseru juga bisa membaca. Membaca apa? Apa yang tadi dituliskan. Sebab Tuhan membuat perjanjian. Mana perjanjian? Ada perjanjian? Tuhan membuat di hadapan kalian. Ada perjanjian di sini? Tidak ada ya? Tuhan membuat di hadapan kalian. Membuat itu, membuat apa? Memutuskan, memisahkan. Memisahkan apa? Di hadapan kalian apa? Memisahkan apa? Yordan, sungai Yordan. Jadi Tuhan memisahkan sungai Yordan di hadapan kalian. Sekali lagi ya. Tuliskanlah perkara-perkara itu ini ya di atas batu yang besar, dan keturunanmu dan keturunan-keturunanmu, berarti cucu-cucunya ya,
Oke, coba ulang Alan. Terjemahannya coba ulang. Bismillah. Hari ini Ya, karena kamu tidak memperhatikan dari tadi kalau udah dibaca, kamu seperti orang yang kleksotan gini ya. Saya membacakan ulang supaya kalian menyimak. Kalian menyimak. Bukan seperti sudah dibacakan. Ternyata belum menangkap toh. Oke. Lanjut ya, 12. Saya tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang disia-siakan. 12. Siapa? Alan? Apa? W H Yom atau Yam? Oke. Oke. Terjemahanmu? Sebab hari-hari ini adalah kudus mereka. Pertanyaannya sebab dari mana? Mana? Ini. Oke. Diterjemahkan? Sebab. Oke, bisa. Bisa, tetapi dalam latihan penerjemahan kalau kita bertemu V ya kita tetap harus menerjemahkan dan dulu ya, atau lalu, atau kemudian. Dan hari-hari ini terus. Dan hari-hari ini apa? Adalahnya dari mana? Dari fungsi predikatif ya di sini ya. Aneh ya, bisa memberi jawaban tapi tidak bisa memberi alasan, itu kan aneh. Ya bisa saja saudara melihat pekerjaan orang lain, tapi saudara perlu mengetahui dari mana itu berasal ya. Oke, ini adalah fungsi predikatif karena ada dua kata benda berurutan ya, menjelaskan fungsi predikatif. Dan hari ini adalah hari-hari yang kudus. Ini ya, sama aja ya, hemah itu bisa. Itu bisa juga ya. Oke, 13. Silakan dibaca. Berikut Asya Salomo Wetiberi Kakemato Halo Hem Katulin Besefer Malke Israel. Oke. Dan semua yang Salomo lakukan dan kata-kata bijaknya bukankah sudah tertulis dalam kitab Raja-Raja? Oke. Dan semua yang Salomo buat. Salomo dan siapa? Salomo dan kata-kata itu. Oke, perhatikan di sini. Ada Salomo, Asya. Ini Asyahnya orang keberapa? Orang
3 tunggal ya, berarti hanya Salomo saja ya yang Salomo buat dan diberi hak kamot. Dan perkara-perkara atau kata-kata bijaknya ya, dan kata-kata bijaknya, bukankah hal itu sudah tertulis? Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab Raja-Raja Israel? Oke. 14 silahkan dibaca. 14 Zakarimu Elakimu Asep Akhirimu Israel. Oke. Kami akan mengingat kepada kamu memakan roti di dalam Mesir. Oke. Menu itu apa? Kami akan mengingat. Ini kata dasarnya apa? Bukan kepada, tapi kata dasarnya apa? Lehem. Makanan kami. Kami akan mengingat makanan kami yang kami makan di Mesir. Oke. 15. Wenas Separim Adele Semurim Amma Dari Kokol Kamil. Dalam semua raja itu memelihara kitab-kitab ini. Dalam semua Raja itu memelihara kitab. Raja itu dari mana? Hasyeparim. Hasyeparim itu apa? Seper itu apa? Kitab. Dan kitab-kitab ini terus semurim dari kata samar. Samar apa? Memelihara. Tentunya apa? Partisip pasif. Dipelihara hemah mereka. Dipelihara mereka Behekal Hamelek di istana raja itu. Dan kitab-kitab ini dipelihara mereka di dalam istana raja itu. 16. Alan? Damar Asal Anoki Kore BA. Oke. Simu lagi-lagi kita bertemu dengan apa? Terjemahanmu silakan dibaca. Yuk. Tinggal baca saja. Apa? Saya nggak dengar. Nah, yang keras saya tuli telinganya nih. Sudah siang tuli jadi. Apa? Bersama hal ini mereka memberikan. Itu nomor berapa? Bersama itu dari mana? Ini tanda objek langsung ya. Tanda objek langsung. Ini kita belum belajar ini. Bersama. Oke. Jadi ini tanda objek langsung. Kata kerjanya apa? Syama.
Tapi ini bertemu dengan imperatif simu. Ini ciri-cirinya. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari. Peliharalah perkataan itu atau firman itu yang aku kore. Apa ini? Holem sere. Ciri-ciri partisip yang aku serukan di telinga kalian. Nomor 17, ini saya ya. Kara hamelek basheper et kol ha mitzvot ve et kol ha mispatim. Kata dasarnya kara, kata kerjanya kara ya. Nah, jadi subjeknya raja itu telah memanggil atau berseru, memanggil di dalam kitab atau telah membacakan di dalam kitab semua misbat. Semua apa? Misbat, peraturan atau hukum, dan semua peraturannya misbatin. Jadi hukum dan peraturan, bisa hukum, bisa peraturan, bisa keadilan, bisa. Oke, jadi itu beberapa contoh kata benda sekulet kita jumpai, dan seringkali kita salah menduga itu sebagai kata kerja. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan pelajaran 24 dengan kuis kosakata ya, di kosakata latihan 15 ya. Selamat makan.